Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi tetap dalam ibadah online. Kali ini adik-adik akan ditemani oleh Ibu Santi, Ibu Ria, dan Aleta. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kita berharap semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Oh ya, besok kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dalam kondisi saat ini, kita harus tetap semangat, berjuang, meneladani para pejuang yang telah mendahului kita. Adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita, kidung pujian, dan persembahan. Sebagai pembuka ibadah kita pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari kidung Ria nomor 9, Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau sahabatku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau sahabatku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pagi hari ini Bapa, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan melingkupi kami dari awal hingga akhir ibadah kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Trihandoko, mari kita menyanyi dari kidung Ria nomor 24 dengan judul Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan,
Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan, dan kita kembali akan memulai ibadah online kebaktian remaja pada hari ini 16 Agustus 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita pada kali ini, mari kita meminta hikmat Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagimu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, kami pada hari ini bisa berkumpul dalam satu hati, satu jiwa di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami tidak belajar tentang firman-Mu, kami tidak mencoba mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, kali ini kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Tapi yang saya baca hanya hafalannya saja, yang diambil dari Roma 13 ayat 3 sampai 4a, yang demikian firman Tuhan. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Amin. Adik-adik, tema kita pada kali ini adalah Indonesia negaraku. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, saya punya sedikit cerita tentang kisah seorang laksamana angkatan laut yang sudah pensiun. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Jadi, ada seorang laksamana yang berasal dari luar, laksamana angkatan laut. Dan dia sudah 36 tahun bekerja di Angkatan Laut. Nah, ada yang menarik dari laksamana ini, yaitu dia selalu memulai pekerjaannya setiap pagi dengan membersihkan tempat tidurnya. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Karena saat kita memulai pekerjaan dengan membersihkan tempat tidur, di situ kita akan memulai pekerjaan kita yang paling pertama di pagi hari. Kalau misalkan kita sudah membersihkan tempat tidur, maka kita akan merasa bangga. Kenapa? Karena kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita. Meskipun itu hanya membersihkan tempat tidur kita, menata tempat tidur kita. Setelah kita merasa bangga dengan pekerjaan kita, maka biasanya kita akan bisa melakukan pekerjaan selanjutnya, hingga pekerjaan kita selesai. Nah, adik-adik, begitu halnya juga dengan renungan yang akan kita pelajari pada hari ini, sebuah renungan singkat. Nah, adik-adik, tahukah kita bahwa kata yang paling egois adalah kata aku. Kenapa? Biasanya saat kita melihat suatu pertengkaran, saat kita melihat suatu hal-hal yang tidak damai sejahtera seperti itu ya, biasanya akan ada ungkapan kata aku. Aku seharusnya yang mendapatkan ini. Aku seharusnya yang dikasih bapak ibuku, bukan kamu. Seharusnya aku itu yang paling benar. Ataupun aku yang lain. Nah, kata aku, kalau kita dalam kehidupan kita terpusat pada kata akunya, hal itu tidak akan pernah menciptakan kebahagiaan. Jadi, kita harus mengubah mindset kita saat kita bergaul dengan saudara kita, teman-teman kita harus mengubah mindset kata aku. Apa yang aku dapatkan dari ini,
apa yang akan diberikan orang tuaku hari ini, apa yang akan diberikan Tuhan kepadaku hari ini, itu harus kita ubah. Kita ubah menjadi apa yang bisa saya berikan buat Tuhanku hari ini, apa yang bisa saya kerjakan buat Tuhan hari ini, apa yang bisa saya lakukan buat keluargaku, buat teman-temanku. Kita harus membiasakan hal seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan ayat yang kita baca tadi? Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Kata pemerintah ini bisa kita artikan kalau dalam kehidupan adik-adik sekarang, mungkin kita bayangkan sebagai sebuah sekolahan atau mungkin sebuah teman-teman di sebuah perkumpulan, mungkin di kebaktian, di gereja, atau di teman-teman adik-adik sekalian. Jika kita melakukan satu hal yang benar terhadap kegiatan kita di sekolah, misalkan guru hari ini memberi tugas pada adik-adik sekalian. Nah, saat adik-adik tidak mengerjakan tugas tersebut, takut enggak? Pasti takut. Nah, sebaliknya, jika adik-adik melaksanakan tugas tersebut, mungkin melakukannya dengan benar, dengan kebiasaan yang baik. Nah, maka tidak hanya kebaikan, tetapi adik-adik juga bisa mendapatkan pujian dari guru atau mungkin dari teman-teman sekalian. Hal itu juga yang menjadi dasar dari kita untuk berbuat baik. Kita harus menanamkan mindset kita untuk mengubah pikiran kita bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kehidupan kita, untuk pendidikan adik-adik, sehingga apa yang bisa kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Jika kita terus mengharapkan pemberian dari orang lain, sesuatu yang tidak bisa kita kuasai dan kita berharap orang lain memberikan kepada kita, itu akan sulit terjadi. Jika kita harus menunggu kebaikan orang lain, jika kita harus menunggu apa yang menjadi keinginan kita tanpa kita berusaha, itu akan menjadi sulit buat kalian. Adik-adik, besok tanggal 17 Agustus, di mana kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Kita harus ingat bahwa kita juga harus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Kalau Bung Karno pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan buat kamu, tetapi apa yang bisa kita berikan buat negara. Caranya dari mana? Kita bisa mulai dari awal pekerjaan kecil kita, dari kebiasaan kita. Dan juga kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Paham ya adik? Itu sedikit dari renungan kita pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang apa yang akan kita berikan buat Tuhan, apa yang bisa kita berikan buat negara ini. Dan untuk mendasari semuanya itu, marilah kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Dan persembahan tersebut kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 336 dengan judul Indonesia Negaraku. Mari kita pujikan. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya.
Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Adik-adik, masih bersama kami. Kita akan berdoa syafaat, kita akan mendoakan teman-teman kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, dan kita juga akan mendoakan gereja kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan dan oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami masih ada di sini, di tempat ini, untuk bersama-sama mengucap syukur dan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersama-sama dengan adik-adik, teman-teman kami remaja semua Tuhan, kami menyatukan hati kami Tuhan untuk memohonkan sesuatu dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkati dari pemerintahan sampai kepada pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan di daerah Tuhan. Di tengah pandemi corona yang kami juga tidak tahu kapan berakhir Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga umat-Mu Tuhan, dan bahwa segala sesuatu terjadi oleh karena izin-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semuanya Tuhan, dari instansi pemerintah, terutama juga para teman-teman kami, keluarga kami, ataupun orang-orang yang berhubungan langsung dengan pandemi corona Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam kesehatan. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan jaga mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, yang sebagian besar juga masih melakukan ibadah online, mulai dari anak sampai ke dewasa Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, para pamong, dan juga para tim multimedia yang sudah menyiapkan semuanya hingga syuting ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan melihat hati dan pikiran kami Tuhan saat kami mempersembahkan semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan bersekolah para adik-adik kami Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga bantu mereka sehingga dalam keadaan seperti ini, proses belajar mengajar dapat tetap berjalan Tuhan dengan semestinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa kami yang jauh daripada sempurna, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah.
Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada kali ini, dan sekarang kita boleh undur dari ibadah kita. Tapi sebelum kita undur, kita akan mohon berkat dari Tuhan untuk mengiringi aktivitas kita kembali. Kita mohonkan berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya selalu menyertai kita semua sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita akan berpisah. Jangan lupa minggu depan kita tetap bertemu kembali dalam ibadah online. Buat adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan mengikuti anjuran perilaku hidup bersih dan sehat. Percayalah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dirgahayu Indonesia Merdeka!